dengan Pak Prabowo itu adalah satu paket, karena punya tidak bisa dipisahkan. karena punya kepentingan politik yang sama pada pilpres yang lalu, ya kan? Dengan harapan adalah kemudian segala apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu bisa diperjuangkan oleh Pak Prabowo lebih lanjut tatkala dia memimpin. Nah, tapi bukan berarti kemudian Jokowi mengatakan seperti itu, bukan berarti dia nggak tahu. Pasti tahu. Saya yakin sungguh pasti dia tahu gitu. Karena tadi kita kembali lagi gitu. Pilpres 2024 14 Februari itu orang melihat Jokowi dan Prabowo itu adalah satu paket. Maka mustahil bagi saya dalam persoalan IKN ini itu Pak Jokowi tidak mengetahui tentang hal itu gitu. Jadi saya kira Prabowo bakal justru akan lebih mengutamakan soal masalah makan gizi gratis ketimbang harus IKN yang memang itu adalah proyek mega proyeknya Pak Jokowi. Bodoh amat walaupun kita satu arah gitu kan. Oke, Mas Ahmad sehat ya? Sehat. Sampai di titik ini masih sehat. Sampai lalu aman. Alhamdulillah aman, sehat, walafiat. Lalu malam ini apa yang kita obrolin merespon terkait dengan fenomena yang baru? Iya. Apa ya kira-kira ini ya? Selain daripada persoalan gas LPG yang kemudian merugikan banyak pihak, ada korban sampai meninggal dunia gitu ya. Dan ini tentu adalah dosa atas kebijakan yang Menteri menyelenggarakan dari Menteri SDM Pak Bahlil gitu ya. Kita bilang dosa pemerintah, sedangkan pemerintah katakan bahwa bukan kebijakan dia, tapi anak buahnya yang turun langsung. Iya, jadinya kan tidak ada satu komunikasi yang sifatnya adalah berkesinambungan gitu kan. Jadinya pimpinan maunya seperti apa, anak buah justru menafsirkan berbeda gitu. Justru melahirkan program kerja yang memang justru menyengsarakan masyarakat tidak sebagaimana pimpinannya. Upaya pimpinannya adalah untuk memudahkan, ya kan? Tapi justru pada kebijakan teknis dalam urusan pembantu malah justru kemudian lebih tanpa mempersulit memang. Ya namanya sampai ada korban jiwa. Namanya juga pembantu gitu kan. Semaunya dia aja gitu. Sudah begitu pembantu ini kan gak mau dinasihati lagi ya, dikritisi, arogansinya mulai muncul gitu. Oke, kita skip soal karena udah lewat, kita juga sudah bahas gitu ya. Jadi kata Menteri KKP itu, ngapain tanya saya soal bambu laut? Hari ini kan fokusnya ke gas LPG. Jadi tidak perlu kita singkirkan dulu ini gas LPG, kita bahas yang lain. Jadi saling melempar batu gitu ya. Bukan melempar batu, sambil melempar masalah. Buat masalah saya nanti dulu, kita fokus dulu masalah ini. Oke, sip. Jadi kita ngomongin apa lagi ya Mas ya kira-kira? IKN kali ya. Wah, IKN ini yang proyek super megahnya, super mega itu ya. Bapaknya Pak Wapres, Pak Jokowi, mantan presiden ke-7 ya. Pak Joko Widodo. Karena menariknya gini, gimana? Kemarin itu kalau nggak salah di Solo ditanyain oleh para awak media terkait dengan anggaran yang diblokir oleh Kementerian Keuangan. Anggaran IKN yang diblokir sekitar 50% kalau nggak salah ya. Dan dana itu untuk pengalokasian dan pembiayaan makan bergizi gratis gitu ya. Dan yang lainnya. Nah, lalu Pak Jokowi ini bilang tidak perlu tanya saya, tanya aja ke pemerintah karena bukan kewenangan saya. Ya emang betul juga sih, ya udah selesai kan masa presidennya kan, udah jadi mantan. Jadi kalau mau nanya sekarang perkembangan sekarangnya ke pemerintah bukan ke Pak Jokowi. Orang dia nggak punya akses lagi kan dalam aspek kebijakan politik gitu kan. Tapi gini ya, kan orang melihat IKN berarti Pak Jokowi yang di sana. Oke, karena ini IKN adalah proyek yang digolkan oleh Jokowi gitu ya, kurang lebihnya gitu. Oke, betul. Tapi gini, sederhana saja kalau menurut saya, ya emang pantas sih kalau misalnya awak media itu nanya ke Pak Jokowi menyangkut soal masalah IKN, ya Pak Jokowi ya nanya aja ke pemerintah. Kan bukan kewenangan saya, jelas maksudnya dipandang dari aspek soal kedudukan. Dia hari ini kedudukannya sama dengan kita nih misalnya nih, jadi masyarakat biasa kan, tapi dia punya privilege, pasti punya keamanan ada, mantan presiden kan, punya backupan ada. Tapi dari aspek kebijakan politik memang jelas wajar ya gitu ya.
beliau menyampaikan hal demikian bahwa saya ya itu berkaitan dengan dia yang sudah tidak bisa lagi menggunakan tangan panjangnya. Tangan panjang bukan berarti untuk nyolong gitu ya, tapi itu untuk bisa melakukan banyak hal. Untuk tanda tangan sana sini gitu. Jadi memang jelas ya kata Pak Jokowi itu saya kira ya sesuatu yang normatif sekali gitu. Tapi tentu ada motif lain yang kemudian ditanyakan oleh awak media, ya kan, yang ingin dicoba untuk digali gitu. Karena sekurang-kurangnya awak media melihat bahwa media kemudian melihat ada Pak Jokowi dan ada Pak Prabowo. Prabowo didukung oleh Pak Jokowi, kita tahu secara bersama di Pilpres tahun lalu itu adalah agar kepentingan politik dalam konteks kebijakan negara yang dilakukan oleh Pak Jokowi bisa diperjuangkan lebih lanjut oleh Pak Prabowo. Nah, diketahui secara bersama bahwa IKN ini adalah mega proyeknya Pak Jokowi gitu. Dengan cita-cita besarnya agar kemudian Indonesia ini memiliki satu lokus ibu kota yang memang bisa dapat kemudian menghubungkan antara semuanya. Jadi tidak hanya saja pembangunan dalam sektor Indonesia itu adalah bersifat Jawa sentris, justru kemudian semuanya bisa dapat terhubung. Nah, makanya dipilihlah IKN itu kan. Persoalan ini kemudian kan jelas gitu. Pak Jokowi kemudian mengambil kebijakan ini di periodenya yang sudah kedua gitu kan. Udah jelang berlengser baru kalau misalnya sekarang 2025 ya, kita hitunglah 3 tahun terakhir ya kalau masalah gitu ya. Nah, 2023. Proyek ini kan kemudian langsung digolkan, ditandatanganin undang-undang IKN-nya gitu kan, penetapan IKN sebagai ibu kota negara gitu. Nah, artinya ini proyek yang tidak hanya saja membutuhkan dana, tetapi dia pun juga membutuhkan backupan politik, gitu kan? Nah, makanya Jokowi ikut serta di dalam konteks Pilpres kemarin, jadi cawe-cawenya itu kan jelas tuh nampak tuh. Ya, apalagi kita lihat bahwa Pak Prabowo mengatakan bahwa ini terkait dengan keberlanjutan IKN. Dia untuk membangun IKN. Ya, artinya orang melihat Prabowo adalah satu paket dengan Jokowi kan gitu. Apalagi di sana ada anaknya. Ya, kan waktu momentum kampanye kemarin itu kan jelas kan, menjelang Pilpres itu bahwa segala apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang sifatnya adalah baik ya gitu ya untuk pembangunan nasional Indonesia gitu, makanya kita dorong gitu. Salah satu di antara yang menjadi satu program yang dianggap adalah untuk kemudian tadi membangun Indonesia secara menyeluruh itu kan adalah IKN. Ya kan? Sebabnya Jokowi cawe-cawe di dalam Pilpres, menentukan pilihannya ke Prabowo agar dengan penuh harapan adalah Prabowo bisa memperjuangkan IKN pada periode ketika kala dia menang kan, dan kita ketahui secara bersama bahwa kemudian hari ini dananya diblokir kan. Nah itu, jadi tentu ini adalah masalah, maka wajar saya kira wartawan, para media nanya ke Pak Jokowi itu adalah tentang ini gitu. Karena Pak Jokowi, walaupun sebetulnya dia sudah selesai, tetapi orang lihat dia dengan Pak Prabowo itu adalah satu paket, karena punya bisa dipisahkan. Karena punya kepentingan politik yang sama pada Pilpres yang lalu, ya kan? Dengan harapan adalah kemudian segala apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu bisa diperjuangkan oleh Pak Prabowo lebih lanjut tatkala dia memimpin. Nah, jadi itu. Tapi menjadi anehnya dan menjadi satu pertanyaan sederhana adalah kenapa Pak Jokowi mengatakan demikian, walaupun sebetulnya ini hal biasa. Jokowi itu kan ketika kemudian ditanya menyangkut soal masalah hal begini, resonansinya kan selalu ke sana kan. Misalnya ada menterinya ini, lah kan tanya aja ke menterinya kan, bukan tanya saya kan begitu kan, sering-sering dia. Ya emang sama, tapi bukan berarti kemudian Jokowi mengatakan seperti itu bukan berarti dia nggak tahu. Pasti tahu. Saya yakin sungguh pasti dia tahu gitu. Karena tadi kita kembali lagi gitu. Pilpres 2024 14 Februari itu orang melihat Jokowi dan Prabowo itu adalah satu paket. Maka mustahil bagi saya dalam persoalan IKN ini itu Pak Jokowi tidak mengetahui tentang hal itu. Artinya kalau betul-betul dia tidak mengetahui tentang hal ini, artinya komunikasi politik antara Jokowi dengan Prabowo artinya sudah tidak baik dan sudah berakhir gitu kan. Berarti kemungkinan besar di sana ada jembatan yang memisahkan mereka. Ya, tapi terlalu tempo saya kira.
masih terlalu pagi, baru pun 100 hari lebih gitu kan. Artinya itu mustahil bagi saya untuk bisa kemudian dapat diterka bahwa komunikasi antara kedua tokoh ini selesai, atau antara mantan presiden dengan presiden baru ini kemudian mengalami miss gitu ya. Saya rasa itu sesuatu yang mustahil, walaupun kebetulan, bisa saja sesuatu itu kan bisa saja kemudian tidak terjadi gitu kan, atau bisa saja terjadi misalnya. Tapi bagi saya itu mustahil itu hal itu terjadi, orang mereka baru 100 hari lebih gitu kan. Iya, jadi Pak Prabowo menjabat. Ya, tapi gimana? Ini kan target Pak Prabowo 2028 dia berkantor di sana, sedangkan anggaran diblokir. Otomatis pembangunan pasti jalan di tempat dong. Betul. Ini kita lihat bahwa jangan sampai Pak Prabowo mementingkan program apa janji kampanyenya lalu membiarkan apa yang sudah dijalankan oleh Pak Jokowi. Mungkin saja Pak Prabowo mengatakan bahwa itu kan programnya Pak Jokowi, bukan program saya, jadi wajar dong saya jalankan atau apa, itu kan hak saya. Nah, seperti ini, jadi kebijakan politik yang tidak pasti seperti ini itu akan membuat ragu para investor. Loh, jelas, ya kan? Siapa yang berani, investor siapa gitu, katakanlah swasta siapa gitu, ya kan? Yang berani ingin menggelontorkan atau berinvestasi di IKN tatkala kemudian tidak ada kepastian dari aspek regulasi ke IKN seperti ini misalnya. Tidak ada kepastian dari aspek kebijakan politik ke sana misalnya. Ya kan semuanya bakalan ragu, Pak. Siapa mau bangun juga gitu, mau menghabiskan uang ratusan miliaran gitu ya, sampai dengan angka triliunan, kalau toh misalnya semuanya menjadi nonsen gitu, ya kan, semuanya menjadi bangunan-bangunan di tengah hutan saja gitu kan, ya semua bakalan kemudian ya merasa keraguan di sana gitu, tatkala kemudian tidak ada kepastian dari aspek kebijakan politik seperti ini misalnya. Yang kedua adalah ketika permasalahan investor mengalami keraguan seperti ini, maka tentu cenderung penggunaan anggaran untuk pembangunan APBN pembangunan IKN adalah menggunakan APBN. Sedangkan diblokir sekarang. Nah, itu makanya karena tadi diblokir kan? Karena diblokir, makanya tidak bisa karena sumber pendanaannya adalah APBN. Artinya jelas bahwa IKN ini kosong, nihil para investornya gitu kan. Ya sampai sekarang kan masih kurang investor yang masuk. Ini kan selain itu, IKN ini kan menjadi tamparan keras bagi Pak Jokowi yang dahulu tatkala kemudian mengesahkan IKN itu alih-alih kan bilangnya kan IKN ini tidak akan menggunakan pembangunannya, tidak akan menggunakan APBN. Tapi apa yang terjadi ketika kemudian menjelang fase akhirnya tidak ada investor? Semua merasa ragu untuk melakukan pembangunan dan melakukan investasi di sana. Pada akhirnya APBN lah yang mesti harus menjadi dikorbankan untuk sumber pendanaan utama untuk pembangunan IKN. Jadi lagi kita lihat bahwa di sana lapangan pesawatnya itu yang dibanggakan oleh Pak Jokowi, yang lapangan eksekutif tuh. Bandaranya. Bandaranya ya. Itu kan sekarang berlumpur beberapa hari kemarin yang hujan ya, jadi memang itu bicara soal masalah IKN ini kan bicara tentang sumber pendapatan kan gitu, sumber pendanaan. Jadi sumber pendanaan yang mesti harus jelas di sana. Karena IKN ini adalah ya konsep pembangunan hutan gitu loh. Ingin menghadirkan satu kota di tengah hutan gitu ya, dengan ramah lingkungan gitu kan, walaupun sejujurnya kemudian merusak lingkungan gitu kan. Ya, jadi tentu membutuhkan anggaran yang cukup besar gitu, dan atensi daripada investor ini kan justru mesti harus juga besar gitu. Jadi saya kira ada sesuatu yang wajar dan lumrah saya anggap gitu ketika kemudian hari ini IKN mengalami pendanaan yang diblokir gitu. Kenapa? Karena jelas sumber pendanaannya itu adalah APBN. Sementara kita tahu secara bersama bahwa program nasional Prabowo Gibran hari ini yang barusan kemudian diluncurkan pada tanggal 6 itu adalah tentang gizi buruk, makan gizi gratis. Untuk apa? Untuk mengatasi dua hal, stunting dan gizi buruk. Itu program besar yang membutuhkan dana yang cukup begitu fantastis kan? Bukan dana kecil itu. Itu dana besar yang dibutuh. Nah sekarang dalam konteks ini mau menyelesaikan ini dulu atau kemudian IKN? Otomatis
Prabowo bakalan lebih cenderung bicara soal masalah kampanye politiknya dia, janji-janji politik dia. Apa itu? Ya makan gizi gratis. Ya, karena ini bicara soal masalah muka dia yang sudah kemudian dengan tebal di hadapan para masyarakat itu disampaikan dia melalui forum momentum-momentum kampanye politik menjelang Pilpres 2024 kemarin. Gitu. Jadi saya kira Prabowo justru akan lebih mengutamakan soal masalah makan gizi gratis ketimbang harus IKN yang memang itu adalah proyek mega proyeknya Pak Jokowi. Bodoh amat walaupun kita satu arah gitu kan. Gitu. Tapi kebijakan ada di saya. Ya, otoritas paling tertinggi dalam negara ini adalah saya. Jadi gini, kemungkinan enggak Hams? Apa itu? IKN ini hambalang part 2. Bisa saja ya. Tapi ini terlalu besar daripada hambalang loh masalahnya. Iya. Ya? Iya. Ya pada akhirnya nantilah in the end kita bakalan menyaksikan IKN ini akan seperti apa. Apakah kemudian dia akan mengalami satu kondisi yang dimana kita kenal hutan yang dipenuhi dengan bangunan-bangunan, ataukah kemudian satu kota yang dikelilingi dengan hutan gitu ya, gitu. Nah, ya bisa saja mungkin ini kalau hari nanti dia bakalan menjadi kandang terbesar di dunia. Berarti orang yang syuting horor ini mending ke sana aja kalau nggak jalan kan? Iya. Lumayan loh. Ya. Atau enggak wisata. Tapi jujur ini proyek besar yang waduh, yang ketika kemudian jadi akan menyerap banyak tenaga kerja di sana gitu kan. Oh, pokoknya banyak hal lah gitu. Ikonik sekali gitu kan IKN ini gitu. Tapi ya mau seperti apa mau dikata jika kemudian nasibnya seperti ini ya. Ya kita nggak bisa kemudian memaksa lebih, orang otoritas tertingginya adalah Pak Prabowo gitu kan ya. Kita kemudian mempersilahkan Pak Prabowo untuk, ya saya pikir itu begitu, di periode pertamanya dia bakalan mengeksekusi apa yang tengah dan sudah disampaikan melalui forum-forum kampanye itu. Saya kira Pak Prabowo bakalan mengeksekusikan itu pertama, seperti halnya makan gizi gratis, itu kan janji kampanye dia, maka dieksekusikan pertama. Nah, soal masalah IKN ini ya mungkin saja barang nanti dan nanti saja barangkali akan dibangun di periode kedua jikalau dapat kan begitu. Nah, seperti itulah Mas Ahmad soal masalah IKN ini gitu. Cukup berat. Ya, cukup berat lah bangunannya. Ya, cukup berat dan cukup rumit gitu kan. Ya. Gitu. Kita selesaikan perbincangan soal masalah IKN ini. Jika misalnya ada kelanjutannya nanti kita akan bahas lagi lah kelanjutannya. Enggak, nanti kita datang ke sana aja. Ya, baru kita bahas di sana ya. Betul. Kita sedang ngobrol sama masyarakat lokal yang di sana. Ya. Mereka tinggal dekat kawasan IKN. Atau bisa saja kita ke sana yang diwawancarai dan menjadi narasumber adalah para satwa di sana kan. Satwa misalnya ada monyet, ya kan, ada ular, harimau gitu-gitu. Kita tanyakan bagaimana soal, waduh terima kasih sekali gitu, negara sudah membangun rumah-rumah untuk kami tinggal ya. Oke, seperti itu Mas Ahmad ya. Terima kasih banyak, kita selesaikan. Teman-teman sekalian, silakan tuangkan bagaimana pendapat rekan-rekan berkaitan dengan IKN ini di kolom komentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ahmad, thank you so much.